Shalom. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membuka Alkitab kita dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Satu perikop pembacaan panjang dari Alkitab. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Saya tidak akan membacakan semuanya buat kita karena mengingat waktu. Di Alkitab perikopnya berjudul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya akan baca beberapa ayat saja dan kita akan lanjut di ayat-ayat berikut. Ayat 13 berkata begini, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 bilang begini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sampai di sini dulu. Jemaat Tuhan, mari kita lihat bagian firman Tuhan ini dan kita fokus pada tema bangkit dari kekecewaan. Tema kita hari ini adalah bangkit dari kekecewaan. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, kita sudah memperingati Paskah Kristus minggu yang lalu. Tetapi hari ini timbul satu pertanyaan, ada yang masih kecewa? Ada yang masih hidup dalam kekecewaan? Apakah kecewa karena Tuhan? Atau kecewa karena diri sendiri? Atau kecewa karena diperlakukan orang lain? Dan kekecewaan ini membuat engkau tidak bisa hidup sebagaimana mestinya sesuai dengan firman Tuhan. Padahal tema kita hari ini, kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, harusnya kita juga sudah bangkit dari kekecewaan. Amin. Karena setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kecewa. Tapi baiklah, 3 hal indah bertalian dengan tema ini, tema hari ini, bangkit dari kekecewaan. Bagaimana orang bisa bangkit dari kekecewaan? Yang pertama, mari kita lihat. Yang pertama, mari terus berjalan bersama Yesus. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi ini inisiatif Yesus, bukan karena maunya murid-murid. Ya, 2 orang murid ini di luar 12 murid yang Yesus pilih. Salah satu di sini disebut di ayat 18 namanya Kleopas. Jadi Kleopas dengan temannya ini berjalan dengan kekecewaan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka pulang kampung. Mereka tinggalkan Yerusalem, pulang ke Emmaus. Ada kekecewaan, murid-murid banyak yang kembali kepada profesi mereka yang lama. Yang nelayan kembali jadi nelayan. Karena apa? Ketika mereka tahu Yesus ditangkap, wah ini tidak mungkin ada kebangkitan. Wah tidak mungkinlah yang namanya manusia mati bangkit. Tapi hari ini dengar baik, bahwa kita sudah memperingati kebangkitan Kristus minggu yang lalu. Hari ini pun harusnya kita akan bangkit dari kekecewaan seperti Kleopas dan rekannya. Haleluya. Jadi Kleopas dan temannya ini berjalan 7 mil dari Yerusalem ke Emmaus.
Tapi sampai di sana nanti kita lihat di ayat berikut, mereka pulang lagi hari itu juga. Berarti ada kekuatan yang luar biasa kalau orang berjalan bersama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi ada kekuatan baru ketika engkau dimampukan untuk bangkit dari kekecewaan. Akhir-akhir ini kita melihat banyak orang begitu kecewa dengan sesamanya. Mungkin begitu kecewa juga dengan pemerintah. Mungkin begitu kecewa juga dengan saudaranya. Kekecewaan ini iblis pakai kemudian muncul sebagai kebencian. Muncul sebagai satu dendam yang tidak bisa dia lupakan. Yang tidak bisa dia hilangkan. Tetapi harusnya kalau kita sudah di dalam Kristus Yesus, kita sudah in Christ, betul-betul di dalam Yesus, harus bisa melepaskan pengampunan. Sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang terlewatkan pasca, dilewati dari kekecewaan yang begitu mengikat kita. Dan saya percaya ada kekuatan ekstra, ada kekuatan baru, ada kekuatan yang dari Roh Kudus untuk kita dapat berjalan dengan Yesus. Orang jangan berjalan di tempat. Kalau ikut Yesus, mau tidak mau berjalan terus dari hari ke hari dalam suka dan duka. Seperti pujian yang tadi kita naikkan, yang kita nyanyikan bersama. Jalan serta Yesus dan engkau akan melihat bahwa hidupmu berubah. Ya, kalau orang terus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengalami yang namanya berjalan bersama Yesus, dia akan stagnan. Kekristenannya akan menjadi kekristenan yang tidak orisinil. Kalau dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan dia mau merayakan Paskah tahun ini dengan lebih bermakna, cepat. Mari terus berjalan bersama Yesus. Bangkit dari kekecewaan. Haleluya. Jemaat, masih mau berjalan dengan Yesus? Amin. Mari sungguh-sungguh kita berjalan dengan Yesus mulai hari ini dan seterusnya. Walaupun perjalanannya itu melewati lembah kekelaman sekalipun, katakan bahwa bersama dengan Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Hal yang kedua, mari kita lihat. Bangkit dari kekecewaan berbicara, mari kenali Yesus sungguh-sungguh. Mari kenali Yesus sungguh-sungguh. Ayat 19 sampai ayatnya ke-21 dalam Injil Lukas pasal 24 ini, mari kita lihat bersama. Jemaat, lihat Alkitab kita dan kita baca di sana. Ayat 19 sampai 21. Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Ya, peristiwa apa ini yang sedang dibicarakan oleh Kleopas dan rekannya? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan, tolong garis bawah ini. Padahal kami dahulu mengharapkan, lihat kekecewaannya di situ, bahwa dialah, Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Jemaat, lihat, mereka kecewa karena mereka tidak mengenali Yesus sungguh-sungguh. Harapan yang mereka punya yang tidak tersampaikan membuat mereka kecewa. Harusnya Yesus jadi raja dong. Harusnya Yesus membebaskan kami dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah mereka kecewa dan pulang kampung. Mau kembali ke Emmaus. Saudara bayangkan, ketika gereja Tuhan kembali melakukan dosa, kembali kepada kehidupannya yang lama, maka iblis tertawa. Maka yang terjadi adalah orang yang tadinya mungkin sudah pelayanan bisa meninggalkan pelayanannya. Dan semakin hari semakin kecewa. Kita
kasih dulu pantunnya ya. Ini ada pantun pelayanan. Dari kota Kendari beli makanan. Cakep, ya kan? Bilang dong cakep gitu ya. Dari kota Kendari beli makanan. Cakep. Jangan lupa beli buah belewa. Nah, mundur dari hidup pelayanan. Siap-siap. Jangan terus sibuk lalu kecewa. Akan kecewa terus. Kenapa? Loh, kok ikut Tuhan begini? Ya sudah, mending kita pulang kampung saja. Mungkin Kleopas dan murid-murid yang lain yang tidak disebutkan namanya, udahlah pulanglah. Ya, ngapain juga di Yerusalem? Yesus nggak ada beritanya. Ya, tetapi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ayo bangkit dari kekecewaan. Gimana caranya? Mari kenali Yesus sungguh-sungguh supaya hidupmu tidak lagi kecewa. Amin. Jangan tinggalkan pelayanan. Ya, jangan tinggalkan apa yang baik yang sudah kita lakukan selama ini. Ini murid-murid ya yang harus dikuatkan supaya mereka tidak lagi kecewa. Yesus benar-benar melakukannya. Mereka kenal Yesus pada saat nanti Yesus menguncapkan roti ya di Emmaus, baru terbuka ya selaput di mata mereka, baru bisa mengenal Yesus. Karena di ayat 16 tadi dibilang, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Nah, berapa banyak orang Kristen, orang percaya umat Tuhan yang sekian puluh tahun jadi orang Kristen, tapi kalau ditanya siapa Yesus, oh jangan tanya saya lah, tanya pendeta sajalah, tanya majelis gereja, memangnya saya guru sekolah minggu. Seakan-akan itu bukan tugas dia untuk menjelaskan kepada orang tentang siapa Yesus. Tapi dengar baik, kenali Yesus sungguh-sungguh, maka engkau hidup tidak akan kecewa. Amin. Jalan serta Yesus, engkau tidak akan kecewa. Kenali Yesus sungguh-sungguh, engkau tidak akan kecewa. Ya. Karena Yesus sudah bilang sebelumnya. Coba cek Alkitab kita. Injil Yohanes 16. Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang pertama. Jelas kok, Yesus sudah kasih tahu jauh-jauh hari. Pasal 16 Injil Yohanes ayat 1. Karena pasal 17 Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Lalu pasal 18 Yesus ditangkap. Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 Yesus bilang begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa. Garis bawah itu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Berapa banyak orang kecewa sama Yesus, menolak Yesus, karena mereka tidak kenal siapa Yesus. Saya berdoa supaya sungguh-sungguh kita kenal siapa Yesus, dan semakin kita memberitakan Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Nah, kita kasih pantunnya dulu. Kasih pantunnya satu lagi. Ya. Kota Tarsus, kota Makedonia. Cakep. Mana cakepnya? Cakep. Sekali lagi. Kota Tarsus, kota Makedonia. Nah, hanya Yesus juru selamat dunia. Amin. Dunia ini digoncang mau dengan apapun masalah, persoalan coronavirus, tapi anak Tuhan lihat Yesus ini yang menjadi juru selamat dunia. Amin. Kalau dunia ini mau diselamatkan, semua harus kenal Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Maka kita akan melihat bahwa tidak lama lagi coronavirus ini akan berlalu. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan akan kembali bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mari kita lihat hal yang terakhir. Bangkit dari kekecewaan. Haleluya. Bangkit dari kekecewaan. Yang ketiga, mari alami mujizat Yesus. Mari alami mujizat Yesus. Coba kita lihat ayat 30 bersama-sama. Ayat 30 dan 31. Ya, saya bacakan buat kita ayat 30 dan 31. Begini bunyinya. Waktu Yesus, ya, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, kepada Kleopas dan temannya dan seisi rumah itu ketika Yesus mampir. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Mereka pun mengenal Yesus. Tetapi Yesus
lenyap. Garis bawahi, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Mujizat. Ya. Kalau Yesus bisa lenyap dari tengah-tengah muridnya, apa dalam hidupmu yang tidak bisa Yesus lenyapkan? Masalahmu, persoalanmu, sakitmu Yesus lenyapkan. Amin. Dan kita percaya sungguh, orang yang mau mengalami mujizat Yesus tidak bisa tinggal di dalam kekecewaan. Tidak boleh hidup dalam kekecewaan. Maka penyakit itu akan terus ada sama kita. Kalau kita hidup terus kecewa sama gembala sidang, kecewa sama majelis, kecewa sesama jemaat, yang ada penyakit. Ya, nanti sedikit-sedikit sakit. Kenapa? Firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang membuat kita itu sehat. Tapi kalau ada kekecewaan di sana, bagaimana mungkin bisa gembira? Kalaupun bisa, itu dipaksakan. Dan itu sukacita yang palsu. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mari alami mujizat Yesus. Mari alami mujizat Yesus. Jadi jangan bilang, oh semua agama sama. Oh tidak, kekristenan berbicara kita mengalami Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita menghidupi firman-Nya dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam komunitas kita, dalam gereja kita, dalam bangsa kita ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melenyapkan kekecewaan menjadi sangat mudah karena Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bangkit dari kekecewaan. Mari terus berjalan bersama Yesus. Mari kenali Yesus sungguh-sungguh dalam hidupmu. Dan mari alami mujizat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk jemaat supaya hari ini engkau terbebas, engkau bangkit dari kekecewaanmu. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami tahu Tuhan, untuk bangkit dari kekecewaan kami harus terus berjalan bersama Yesus seumur hidup kami. Kami harus mengenal betul-betul Yesus Kristus Tuhan. Kami mau mengalami mujizat Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan kedamaian abadi. Yang kami rindukan Tuhan, bahwa kekristenan adalah kami mengalami pengalaman pribadi bersama Yesus. Masalah boleh datang, tantangan boleh ada, tapi hamba mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, supaya hari ini Engkau melawat mereka dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mempunyai masalah pergumulan dengan ekonomi rumah tangga, dalam pribadinya, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, Tuhan lawat dan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya anugerah Tuhan hari ini sampai kepada setiap kami tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah memberkati kami. Haleluya. Yang percaya berkata, amin.